Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di pinggir jalan ya dulur ya, dari arah Surabaya menuju Jombang dulur. Ini jalur Surabaya Jombang. Yang di sini ada ataupun kita menemukan sebuah makam keramat ataupun punden ya dulur ya. Makam dari pendekar sakti waktu itu, ya, dialah si Joko Sambang dulur. Coba kita menelusuri ataupun mereview ke tempatnya. Nah, di sini ini di pinggiran jalan dulu ya, jalan raya. Di bawahnya jalan raya sebelah tol. Nah, itu tol dari Mojokerto. Pintu masuk tol itu dulur. Nah, ini. Yang katanya dulur, Joko Sambang ini dulunya itu yang menumpas Belanda. Nah, tempatnya kayak gini gitu dulur. Nah, tempatnya nang nisore jalan ya dulur ya. Sekelilingnya kayak gini iki. Iki dulur. Sekelilingnya kayak gini iki. Nggak tahu ya kok bisa makam Joko Sambang itu ada di sini, di Mojokerto ini kita juga nggak tahu. Padahal menurut cerita gitu, boleh ya. Joko Sambang ini dari Gunung Gangsir yang bertapa di Gunung Gangsir. Asal usul ceritanya Joko Sambang dulu. Joko Sambang itu pendekar sakti yang waktu itu diperintahkan untuk bertapa 40 hari 40 malam, tapi dia menggugurkan pertapaannya waktu itu hanya 1 hari 1 malam dulu. Gara-gara kenapa sampai dia menggugurkan pertapaannya? Gara-gara krungu nek ibuke katene digagahi ambek sing jenenge Lurah Abilowo zaman sakmono dulur. Dia juga pengikut-pengikutnya Belanda zaman sakmono. Nah, bapake Joko Sambang ini jenenge Lurah Bintoro. Lah, Ibu Sutinah. Ini dulur. Nah, pada waktu itu Ibu Sutina memberikan ataupun menitipkan sesuatu kepada Pak D-nya Joko Sambang dulu ya. Memberikan sebuah pusaka ataupun gaman yang berupa keris, disampaikanlah kepada Joko Sambang dulu ya. Dan Joko Sambang diberi cerita tentang persoalan ibunya ataupun permasalahan ibunya. Muntaplah dia sebagai pendekar sakti, dialah Joko Sambang. Nah, ini makam-makamnya. Dan akhirnya si Joko Sambang itu marah, dia turun gunung dari Gunung Gangsir ya, untuk membalaskan dendam tentang ayahnya yang dipekerjakan oleh Belanda waktu itu di daerah Pasuruan apa di daerah mana gitu, dipekerja paksakan oleh Belanda untuk membangun jembatan di daerah sana. Sekarang kita melihat-lihat ya di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini petilasannya ataupun makamnya. Dan cerita ataupun versi lain dari Joko Sambang dulu ya. Ini posisinya ada di Mojokerto, daerah Klinterrejo ataupun Jetis ya. Versi lain dari Joko Sambang itu
dia mengangkat cerita dari seorang anak yang tidak diketahui saudara ataupun keluarganya di Jalan Joko Sambang sana yang meninggal di pinggir jalan. Akhirnya dimakamkan di sana dan dijuluki dengan nama Joko Sambang. Itu ada pelebaran jalan di sana, terus akhirnya dipindahkanlah makam tersebut ke sini. Nah, di sini ini dijadikan makam keramat ataupun punden dulu, yang banyak sekali didatangi oleh warga yang berkepentingan masing-masing ya, terutama berburu sebuah pusaka ataupun keris ya dulur ya. Saat ini saya berada di kita bersama ini, oh iya ya, daerah Melirip dengan ya, apa wilayahnya terkenal dengan Grinterjo. Grinterjo, daerah Jetis, Melirip gitu. Oke. Kalau melihat dari sekeliling dari kita saat ini ya. Iya ya. Nah ini saya bersama Man Pelor teman-teman, bisa dikunjungi channelnya, banyak hal-hal atau video-video menarik di dalamnya. Kalau melihat dari sekeliling kita saat ini ya saudaraku, ini kemungkinan dulu rawa begitu ya zamannya. Kemungkinan juga gitu, dan tol itu juga masih baru itu mas, masih baru ya. Pintu tol ya. Pintu tol. Dulunya rencana ini digusur cuman tidak boleh sama warga sekitar karena diakui ini sebagai apa ya? Istilahnya punden sakral ya. Ya punden yang dituakan. Ya dituakan gitu. Ya. Makanya tidak boleh. Dan ini juga ada sejarah-sejarah yang kuat di petilasan ataupun makam ini. Katanya barusan kan kita ngobrol di belakang layar ada dua apa ya istilahnya dua cerita. Ya, dua versi yang, gitu ya. Iya, dua versi begitu yang apa ya? Sepertinya masih pro kontra. Ya. Ya. Ada yang bilang di sini itu kan pernah dengar cerita ya. Joko Sambang itu ada yang bilang kalau dia itu seorang anak kecil yang meninggal di pinggir jalan, tidak diketahui sanak keluarganya dan tidak diketahui orang tuanya zaman waktu itu ya. Akhirnya dinamakan juga sama masyarakat dan dikuburkan juga di tempat itu, dan sampai saat ini Kang tempat itu dikasih jalan dengan nama Joko Sambang gitu. Dan anak itu pun dinamakan, kan namanya nggak tahu nama ya, jadi dinamakan juga Joko Sambang. Terus dipindahkan ke sini, dan di sini Kang orang-orang itu nggak tahu itu salah mengartikan ataupun gimana, dikasih tulisan Joko Sambang gini. Ada juga yang ke sini itu ini benar-benar makamnya Joko Sambang sang pendekar, ataupun ada juga yang di sini bilang makamnya si anak kecil itu gitu ya. Jadi ada dua versi ya yang memang ya. Bisa ya. Satu makam yang saat ini masih banyak orang yang berkunjung begitu untuk sekedar apa ya, ada yang niatannya itu memang mendoakan si adik ya. Dan di sisi lain ada yang ingin merebut atau mendapatkan pusaka ya, pusaka gaibnya yang terkenal ampuh ataupun sakti pada zamannya gitu. Oke. Jadi kalau kita mengacu kepada beberapa sumber yang sudah apa ya istilahnya umum, bahwa Joko Sambang ya pada waktu itu memang mempunyai pusaka yang sangat ampuh dari sang ibu ya, dari sang ibu yang bernama Sutini ya, Sutina apa Sutini gitu ya, Sutina. Oke. Jadi kenapa kok bisa dikatakan pusaka tersebut ampuh begitu, Man Pelor? Dia menurut si Joko Sambang itu pusaka dari ibunya ya, ya. Dia terbilang ampuh, dipercaya dari sang ibu itu ada apa ya khasiat-khasiat tersendiri gitu. Tapi memang benar-benar si Joko Sambang memang orang sakti pada zamannya Kang gitu. Kita masuk ya. Coba kita masuk ya. Assalamualaikum. Nah, kita masuk, teman-teman bisa melihat satu makam ya, yang saat ini untuk dari secara fisik begitu sederhana sekali. Ya. Hanya
apa ya istilahnya tidak digijing sebagus ataupun semewah yang lainnya ya. yang di luar sana ya saudara ya. Padahal kalau dihitung sejarah, ini sejarah besar yang menumpas kelompok Belanda ya waktu itu ya. Coba kita masuk Kang. Sik Kang. Kecantol Kang. Bismillah. Nah ini Kang, bukti kalau ada dua versi ya, mungkin ya. Ini maesan ataupun apa ini namanya? Batu nisan. Batu nisannya itu ada dua. Yang satu jarak pendek, yang satu lagi diperlebar gitu. Oh, ya. Berarti yang baru itu yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi kemungkinan. Oke. Tapi kalau melihat dari bentuknya, memang ada dua batu nisan. Ya. Yang lebih kecil itu mungkin yang lawas ya. Ya lawas. Gitu ya. Sebetulnya ukurannya ini ya Mang Tenor, ini seperti makam pada umumnya. Ya. Jadi seukuran orang dewasa begitu ya. Dan ada juga cerita dari sisi lain ya Kang ya, Sumbare Joko Sambang waktu itu gini. Kita nono sumber nek ketemu tahun 1942 nah ono wong ndek teko timur laut, kowe bakal ngaliyo teko tanah Jawa utawa mulya nang negaramu. Iku wis wancine. Ngono Kang. Iku cerita-cerita umum ya dari cerita waktu itu. Joko Sambang itu di zaman itu pernah sesumbar. Ya. Apa mungkin memberikan apa ya istilahnya itu memberikan kalimat-kalimat ramalan gitu. Apa mungkin si Joko Sambang itu orangnya pendek apa gimana, kita kan juga nggak tahu ya waktu itu ya. Kalau melihat dari kemungkinan apakah makam yang ada depan kita ini benar-benar makam Joko Sambang, ya bisa jadi memang orangnya apa ya, orang normal orang pendek cepol gitu katanya zaman waktu itu ya. Lah gitu. Kang, dulunya itu tempat ini ya maaf ya, ada warung-warung pinggir jalan, warung remang-remang gitu. Terus akhirnya ini seperti tersisihkan punden ini Kang. Akhirnya ada pelebaran jalan, warung-warung itu digusur, warung remang-remang itu digusur Kang ya. Sudah nggak ada sampai saat ini udah. Malah yang bertahan malah ini makam ini. Ya. Ini begitu ya. Bahkan meskipun ada pelebaran jalan, makam ini masih kokoh di sini, masih tidak dipindah, tidak bisa atau tidak di otak-atik lah. Tapi tidak bisa ya. Para pengelola ya sangat bisa sekali untuk memindahkan. Ya. Karena banyak di luar sana ya, jangankan hanya satu makam, pemakaman umum pun saja yang banyak makam sejarahnya itu bisa dipindah. Artinya kemungkinan ya tadi karena ada penolakan dari warga. Ya, dihitung ini sejarah Kang. Di sisi lain ada faktor lain mungkin. Ya. Mungkin dari sisi goibnya ya kan. Kemungkinan kan gitu. Banyak cerita-cerita ketika para operator alat berat. Kebetulan ini kan Kang ya, kebetulan ini kan satu suro ya. Semalam itu ramai sekali di sini Kang. Sayangnya alat saya tidak bisa untuk mengambil gambarnya. Gitu Kang. Sederhana sekali ya ini Mas Belon. Kalau melihat dari bangunannya sangat sederhana sekali, artinya tidak dimewah-mewahkan, diwahkan ya. Di punden-punden yang lain. Kalau melihat dari material bangunannya hanya terbuat dari kayu ya, dengan pagar biasa gitu ya. Beberapa meter itu 1 meter yang mengelilingi dari bangunan tersebut, dan bahkan atapnya tidak dari genteng. Ya, dari seng hanya loh. Kalau melihat dari apa ya istilahnya itu jasa sosok Joko Sambang ya, yang merupakan seorang pahlawan yang tidak mau wilayah ataupun daerahnya itu direbut oleh Belanda ya pada waktu itu ya, dan di kisaran abad ke-18 memang Joko Sambang itu menjadi sosok seorang pendekar sakti gitu. Memang apa ya
memberontak Ya, dengan memberontak. kebijakan-kebijakan Belanda yang membuat jembatan Ujung Galuh di Porong itu. Ya, Porongnya banyak jembatan Porong. para pribumi yang dipekerjakan Disiksa, paksa ya, di situ, tidak dikasih disiksa, makan dan minum tidak dikasih gitu. makan ya. Jadi Joko Sambang itu adalah pahlawan yang sakti mandraguna Ya, pada zamannya itu. apa ya, puncak kemarahan dari Eyang Joko Sambang pada waktu itu seperti apa Kang Mandelon? Kemarahannya itu dia itu merasa ibunya itu seakan-akan mau kalau bahasa Jawanya orang dulu ya didagai gitu kan. Mau dinikahi sama Lurah Abilowo gitu. Oke. Jadi Joko Sambang pada waktu itu dalam keadaan bertapa kan? Bertapa terus di Gunung Gangsir, di Gunung Gangsir, terus dikasih kabar sama Pak D-nya yang kurang tahu ya Pak D-nya siapa ya gitu ya, lupa saya cerita itu. Dititipi sebuah pusaka sama ibunya, terus Pak D-nya bercerita tentang permasalahannya ibunya Kang. Oh, yang mau dinikahi oleh Abilowo. Nah, saat itulah Sang Joko Sambang itu murka sekali Kang. Akhirnya mengurungkan masa bertapanya, menggugurkan pertapaannya gitu. Ya, bertapa 40 hari 40 malam ya. Karena mendengar kabar ibunya akan dinikahi oleh Abilowo. Ya. Yang Abilowo itu adalah apa ya? Istilahnya itu pro Belanda pada Pro Belanda, tapi saudara seperguruan dari bapaknya Kang sebenarnya itu. Jadi sama-sama sakti gitu zaman segitu. Sehingga apa? Joko Sambang mengurungkan niatnya, akhirnya mencari pelaku-pelakunya ataupun antek-anteknya Belanda semua akan ditumpaskan dengan dibekali sebuah keris yang keris tersebut itu adalah keris dari ibu. Ya. Dan sampai sekarang ini Kang ya, keris itu tuh sudah tidak ada cerita. Makanya mungkin Kang ya, orang yang berdatangan ke sini itu berharap menemukan pusaka itu gitu. Dari Joko Sambang itu. Ibu itu tadi ya? Karena terbilang sakti gitu Kang, keris ampuh ataupun pusaka. Oke. Ini luar biasa teman-teman. Jadi meskipun tempat ataupun makam ini sangat sederhana sekali, banyak sekali orang-orang yang sengaja berkunjung ke sini, bahkan ada yang bersemedi dengan apa ya istilahnya bertapa di sini ya, dengan berbagai macam tujuan. Nah, di sisi lain ya, Eyang Joko Sambang yang dimakamkan di sini ya, menurut dari sumber tutur itu memang ada dua versi. Jadi ada yang bercerita di beberapa puluhan tahun yang lalu bahwa makam yang ada di depan kita itu sebetulnya bukan makam Eyang Joko Sambang seorang pendeta di zaman Belanda, tetapi adalah sosok anak kecil yang meninggal di Jalan Joko Sambang, Kota Mojokerto. Karena tidak anak tersebut yang meninggalkan nama, sehingga anak tersebut dinamakan Joko Sambang karena meninggal di Jalan Joko Sambang. Nah, setelah ada pelebaran jalan di Jalan Joko Sambang di Kota Mojokerto tersebut, maka makam anak tersebut dipindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Tapi itu juga merupakan sumber tutur juga. Ya, sumber tutur Kang ya. Yang tidak apa ya? Tidak tahu antara juga, antara benar dan salahnya kita juga nggak tahu. Tuh Kang. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan terus. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke petualangan yang lain, dan saat ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.